Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Zaini di kampus Digital Tulungagung, yaitu di kelas guru YouTuber level 1. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu persiapan tool atau alat. Jadi ini adalah persiapan yang bisa teman-teman siapkan ya untuk sebelum membuat video atau sebelum rekaman. Oke, silahkan simak video ini sampai akhir. Oke, pada bab ini persiapan tool atau alat dibagi jadi dua ya, biar durasinya tidak terlalu lama. Oke, yang pertama kita siapkan dulu komputer atau laptop kita ya. Oke, untuk RAM-nya ya, RAM-nya yaitu adalah minimal 2 GB ya. Jadi RAM-nya itu minimal 2. Kalau teman-teman ini masih bingung cara ngeceknya, silahkan simak di video sebelumnya, yaitu cara melihat spesifikasi laptop, karena ini nanti berkaitan dengan software atau aplikasi yang akan kita install ya. Ini untuk softwarenya saya carikan yang benar-benar ringan ya, yaitu minimal RAM-nya adalah 2. Oke. Lalu yang kedua, semakin bagus spesifikasi maka akan memudahkan saat editing ya. Misalkan RAM-nya 4 GB atau 8, menggunakan SSD atau Core i3, lalu prosesornya Core i3 ke atasnya. Jadi kalau RAM-nya 2 itu misalkan kalau RAM-nya 2 itu sudah bisa, tetapi bisa lebih bagus lagi kalau kita memakai RAM 4, 8 ataupun ke atasnya. Semakin ke atas semakin bagus ya. Ini kaitannya sama kecepatan ini saat mengoperasikan software. Lalu menggunakan SSD ini lebih bagus lagi, atau prosesornya Core i3 ke atas. Kalau misalkan enggak seperti ini ya enggak apa-apa, yang penting nanti bisa menjalankan softwarenya. Kalau misalkan enggak bisa, silahkan teman-teman upgrade ya, tetapi ini misalkan akhir-akhir ini kan harganya naik kan ya, jadi ya kita pakai yang nantinya dulu. Layar monitor besar ya, ini opsional ya, opsional dalam artian minimal sekiranya itu 12-14 in lah ya, jangan terlalu kecil notebook itu, jangan, nanti kaitannya sama ini ya, tampilannya. Kadang-kadang di beberapa software itu minimal layar itu ada ya, minimal layar 14 in atau 12 in itu ada. Kalau misalkan di bawah itu nanti ada menu yang terpotong ke bawah atau ke atas, seperti itu ya. Semakin besar monitor ini enaknya ketika editing ya, seperti yang saya gunakan ini monitor kurang lebih 22 atau 24 in, jadi lebih besar. Kalau laptop sekiranya 12, 14 seperti itu ya. Ya, agar harddisk tidak penuh ya, cara menghilangkan spam. Oke, biar teman-teman ini lebih mudah, teman-teman harus menghilangkan spam di laptop. Nih ya, silahkan teman cek dulu di bagian C ya. Misalkan kalau C-nya sampai merah seperti itu, kan masih biru. Sampai merah itu teman-teman perlu membersihkan ya. Kalau membersihkannya itu mungkin di file video, picture, musik, download, dokumen ini dihapusi semua, biar ini lebih longgar. Kalau merah itu nanti akan mempersulit atau membuat laptop atau komputer untuk editing video itu tidak kuat. Jadi putar-putar tertutup seperti itu, jadi tidak kuat. Jadi teman-teman pastikan setidaknya mungkin minimal 20 GB ya, 10 sampai 20 GB kosong. Biar nanti ketika ngedit itu lancar. Kalau ini sampai merah, saya rasa teman-teman perlu ini ya, perlu dibawa ke reparasi biar dikosongkan. Kalau enggak gitu data yang ada di C ini silahkan dipindah ke D atau ke E jika ada ya. Tujuannya biar C ini agak longgar, biar bisa mengoperasikan
software. Kalau penuh kan ya kasihan. Oke, misalkan sudah ndak merah ya, sudah ndak merah, biar bersih teman-teman bisa ini menggunakan aplikasi software yaitu CCleaner. Untuk CCleaner sudah saya share di video sebelumnya ya, yang fungsinya selain untuk melihat spesifikasi laptop, ini bisa digunakan untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di laptop atau komputer kita. Oke, untuk cara installnya juga sudah di video sebelumnya ya. Oke, ketik saja CCleaner ini ya. CCleaner, nih kita buka CCleaner-nya. Nah, seperti ini. Ini tampilannya. Silahkan bisa melalui ini ya, custom clean ya. Custom clean, setelah itu klik analysis ya. Ini sebenarnya bisa pakai ini biar kelihatan nih, pakai ini custom clean, lalu pilih analyze. Ini dicek sama si cleanernya. Ini ada sampah-sampahnya yang di laptop ya. Kelihatan. Oke. Dan ini tertulis 473 MB to remove. Jadi ini adalah sampah yang ada di laptop ini ya. Nah, setelah itu klik run cleaner. Oke, seperti itu. Jadi setengah giga dari sampah yang ada di laptop ini sudah hilang. Kan ya lumayan kan setengah giga hilang. Kalau teman-teman jarang pakai scanner, saya rasa nanti filenya sangat banyak. Silahkan dicoba. Nanti kalian tulis di kolom komentar berapa kira-kira ini sampah yang ada di laptop teman-teman. Oke, mungkin itu ya. Untuk penggunaan CCleaner cukup mudah, install, bisa ngecek spesifikasi laptop, juga bisa digunakan untuk membersihkan laptop kita. Lalu selanjutnya untuk HP atau Android nanti lebih detailnya akan kita bahas di level 2 ya. Oke, selanjutnya yaitu alat yang perlu kita siapkan yaitu adalah webcam. Oke. Untuk webcam sendiri, ini ada yang internal sama eksternal. Kalau internal ini dari bawaan laptop ya. Ini bawaan laptop. Jadi teman-teman ketika pakai laptop itu kan pada bagian atasnya itu kan ada webcamnya. Nah itu bisa dipakai ya. Ini yang internal. Atau juga bisa pakai yang eksternal ya. Yang eksternal ini adalah webcam yang kita beli atau bawaan dari laptop. Contohnya seperti ini ya, ini webcam. Nah, nanti akan kita bandingkan ya antara webcam yang dari laptop sama yang dari webcam eksternal itu kita bandingkan gimana hasilnya ya. Tapi kita bahas di video selanjutnya ya. Nanti kita bandingkan. Oke, seperti ini. Ini harganya kurang lebih 100 ribuan ya. Misalkan teman-teman belum puas dengan yang webcam yang ada di laptop, silahkan coba pakai yang mungkin beli sekitar 100 ribuan ya. Tetapi misalkan ini kalau teman-teman mau pakai video tutorial atau edukasi yang menampilkan wajah ya, yang menampilkan wajah. Tetapi kalau misalkan teman-teman kontennya itu tidak pakai wajah, berarti teman-teman tidak perlu webcam. Seperti itu ya. Nanti kita bandingkan ya antara webcam yang dari laptop lalu sama eksternal. Oke. Dan pastikan teman-teman cari yang bermerek atau yang banyak dipakai orang-orang ya. Oke, itu untuk webcam. Selanjutnya itu adalah mikrofon ya atau ini ya atau mic. Yang pertama adalah yang dari internal ya. Kalau teman-teman pakai laptop itu sudah ada mikrofonnya ya. Tetapi kualitasnya jangan ditanya, ini tergantung dari laptopnya juga. Kalau laptopnya bagus itu misalkan support mikrofon ya, itu juga hasilnya bagus. Tetapi kalau misalkan biasa itu
kadang-kadang ya hasilnya ya biasa saja seperti itu ya. Ada juga yang eksternal ya. Nah, untuk eksternal ini yang murah ya, yang murah itu rekomendasi saya itu pakai Boya ya. Ini ya, ini contohnya Boya yang sering saya pakai. Kenapa kok pakai ini? Ini karena harganya murah dan hasilnya itu lumayan bersih ya. Ini yang saya pakai ini ya. Nanti untuk link pembeliannya, misalnya kalau teman-teman beli nanti saya taruh di ini ya, di deskripsi video, silakan teman-teman coba cek ya. Harganya kurang lebih ini sekitar 150-an ya. Nah, ini saya rekomendasi nih. Kalau yang lebih bagus banyak ya, tentunya mulai harga 500, 1 juta dan di atasnya itu ada. Tapi kalau misalnya ingin menghemat biaya, itu minimal ini ya. Ini sudah saya pakai bertahun-tahun ya. Oke, nanti silahkan teman-teman coba ya. Ini video yang saya pakai ini ya, pakai Boya ini. Kalau pakai yang internal ini kurang ini ya, saya rasa kurang bagus. Didengar itu kadang-kadang ada noise dan lain-lain, seperti itu. Lalu misalkan kalau teman-teman masih belum memungkinkan untuk membeli Boya ya, alternatifnya yaitu teman-teman bisa pakai headset ya, headset ataupun ini HP ya, HP dan headset. Untuk headsetnya kurang lebih seperti ini ya, pastikan ada headset yang biasa teman-teman pakai untuk telepon ya, itu yang ada ininya, istilahnya ada tempat untuk berbicara ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini, nanti tinggal colok di laptop, nanti kita bicaranya kan pakai di sini. Nah, itu biasanya kalau teman-teman ingin ada noise reduction atau biar tidak ada noise-nya itu, kalau alternatifnya itu biasanya ini ya. Biasanya diberi spons ya, bagian sini dulu saat saya belum punya Boya saya pakai yang seperti ini. Ini saya beli spons ini ya, spons untuk cuci itu loh ya. Spons cuci spons cuci. Oke, ini ya. Teman-teman bisa beli harganya 2000-an ini ya, 2000. Lalu yang hijau ini dihilangkan ya, yang hijau kan ada kuning sama hijau. Yang hijau dihilangkan, lalu bagian sininya ya, ini bagian ini kita lapisi atau kita istilahnya kita ini ya, kita selimuti pakai yang kuning ini, setelah itu diikat. Nah, dengan begitu nanti ketika kita bicara itu noise-nya sedikit berkurang ya. Karena kan kita tahu ketika kita rekaman, kadang-kadang di sekitar itu nggak hanya suara kita, mulai ada suara, misalkan kalau di desa ya, itu ada ayam, ada burung, dan lain-lain. Kalau di kota mungkin ada suara mobil, motor lewat seperti itu. Lah itu saya bilang itu namanya noise ya. Biar kelihatan jernih maka perlu namanya noise reduction atau untuk mengurangi noise. Yaitu salah satunya kalau pakai yang headset ini, headsetnya diberi spons cuci ya. Ini hemat biaya. Tapi kalau misalkan yang pakai Boya, ini di Boya itu sudah ada ininya ya. Oke, silahkan teman-teman pilih yang mana ya. Kalau misalkan untuk awal ya pakai ini saja ya yang sudah kita punya. Apa yang kita punya kita manfaatkan, kita kreasi biar jadi hal yang produktif ya. Kecuali kalau sudah punya modal ya beli-beli saja kan gitu. Oke, itu ya. Untuk mikrofon. Selanjutnya itu adalah lampu dan pencahayaan. Oke. Untuk yang lampu ya, ini teman-teman bisa pakai lampu belajar. Ini kaitannya sama kejelasan di video ya. Kalau pencahayaannya kurang maka nanti ini videonya gelap ya. Nah, ini teman-teman bisa pakai lampu belajar ini ya. Lampu belajar.
Bambu belajar, entah itu teman-teman belinya di mana itu bebas ya, bambu belajar seperti ini. Misalkan kalau nggak punya ya pakai yang sementara pakai yang lampu biasa di ruangan gitu. Kalau lebih baik lagi, teman-teman bisa pakai yang namanya ring light ya. Ring light seperti ini. Oke ya. Ini ring light. Ini kalau yang saya pakai ini Medio, karena saya cari yang bermerek. Harganya ya kurang lebih seratusan ribu ya. Kalau di elektronik itu cari yang bermerek atau yang paling banyak dipakai orang ya. Ini ya. Kalau pakai ini nanti hasilnya lumayan ya. Contohnya ini saya pakai ring light ya. Ring light misalkan saya matikan ya. Nah, kalau saya matikan itu tampilannya seperti ini. Ini hanya memakai lampu ruangan. Nah, jadi gelap seperti ini. Karena memang ini ya, lampunya di belakang, di atas, tepat di atas. Tapi kalau ada ring light, nah jadi seperti ini. Ya, jadi silahkan teman-teman pertimbangkan mau pakai yang mana. Kalau misalkan di rumah ada lampu belajar, ya itu saja dipakai. Taruh di depan gitu ya. Biar tidaknya wajahnya kelihatan lah ya. Seperti itu. Kalau misalkan sudah ada dana atau sudah berkembang channelnya, silahkan pakai ring light biar kelihatan lebih bagus. Nah, ini kelihatan hitam. Oke, dan warnanya juga bisa dipilih ya, seperti ini. Oke, itu. Oke, itu ya. Itu untuk persiapan tool alat bagian pertama. Nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya, yaitu yang tool lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.